Selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian edisi Sabtu 29 November 2025. Saudara-saudara, marilah kita teduhkan hati kita satu di dalam perenungan saat ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Pagi ini kita akan merenungkan kitab Nabi Yeremia, pasalnya yang ke-31, ayatnya yang pertama, sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah berdoa, mohon hikmat dari Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala cinta dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami datang kepadamu, memohon dengan tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami di dalam memahami setiap perkataan Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan juga kami renungkan saat ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Amin. Kitab Nabi Yeremia, pasalnya yang ke-31, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Amin. Berulang-ulang Allah mengasihi kita. Itulah tema perenungan kita pada hari ini. Saudara-saudara, tidak sedikit dari kita yang ketika diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan akan berpikir bahwa inilah akhir dari segalanya. Kita lupa bahwa sebelumnya kita telah banyak melewati hari-hari yang sulit. Namun, rupanya kasih Tuhanlah yang setia memelihara, sehingga kita dimampukan untuk melewatinya. Hari ini, kita lihat juga di dalam diri bangsa Israel, mencakup
Israel Utara dan Selatan melalui ayat perenungan kita hari ini. Kita dapat menemukan bagaimana Allah mencoba membawa kembali ingatan umatnya terhadap pengalaman pembebasan dari tanah Mesir. Dan hari ini terungkap dalam ayatnya yang kedua, ayatnya yang keempat, dan juga ayatnya yang kelima. Padang gurun yang disebutkan dalam ayatnya yang kedua adalah metafora dari peristiwa tersebut. Kasih Allah lah yang telah memungkinkan mereka untuk bertahan. Sebuah pengalaman yang melampaui persoalan jasmani. Sebab melalui umat menjadi umat perjanjian. Padang gurun pada akhirnya menjadi tanah di mana hubungan mereka dengan Allah mengalami pertumbuhan. Di sanalah mereka menerima pelajaran tentang iman sekaligus rasa sakit karena ketidakpercayaan. Saudara, sementara itu, keterangan di dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima membangun kembali, menghiasi kembali, dan membuat kebun anggurmu kembali semakin memperjelas bahwa memang ini semua telah dilakukan Allah sebelumnya. Namun ia akan mengulanginya lagi. Dengan ini, Allah ingin umatnya untuk mengerti betapa mereka adalah anak-anak yang begitu dikasihi. Bahkan telah dikasihi dengan kasih yang kekal. Serta ini memberi pesan bagi kita, orang percaya, bahwa ada kalanya kita akan melewati padang gurun kita. Entah sebagai akibat atas perbuatan kita atau karena diizinkan oleh Allah sendiri. Namun saudara, dalam semuanya itu, Allah ingin kita mengingat akan kasih setianya yang telah memelihara kita berulang-ulang. Bahkan sampai seterusnya, ia akan memelihara kita sebagai anak-anaknya. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini kami bersyukur karena kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan juga kami bersyukur atas hari baru serta nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami saat ini. Dan kini saatnya kami akan memulai segala pekerjaan kami, segala aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan menuntun kami, dan memberkati kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa mengurapi setiap jemaat Tuhan pada hari ini.
di dalam rumah tangga mereka masing-masing dengan cinta kasih-Mu. Dan kiranya juga Tuhan mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh pada saat ini. Kiranya jamahan tangan kasih Tuhan yang akan menyembuhkan dan memulihkan mereka dengan curahan kasih-Mu. Agar pada hari ini kami boleh melewati hari ini penuh dengan berkat. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus kami memohon ampun. Amin. Saudara-saudara, pergilah dan ingatlah firman Tuhan bahwa Allah berulang-ulang mengasihi kehidupan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.